Shalom saudara-saudari. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema melayani Allah dalam roh. Firman Allah dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24 mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Dan selanjutnya dalam Roma 1 ayat yang ke-9 mengatakan, "Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu." Dan ayat yang terakhir dalam Roma 8 ayat yang ke-16 mengatakan, "Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Puji Tuhan saudara-saudari. Yang pertama, harus mempunyai perasaan di dalam roh. Saudara-saudari, di antara anak-anak Allah, banyak yang benar-benar mau melayani Allah. Namun sayang, kebanyakan dari mereka belum mengetahui jalan melaksanakannya. Mengapa demikian? Di mana persoalannya? Persoalannya ialah dari mana sumber pelayanan itu? Dari pikiran atau perasaan batin? Saudara-saudari, semua pelayanan anak-anak Allah kepada Allah seharusnya timbul dari perasaan batin. Perasaan batin bukan ditujukan kepada perasaan jiwa, melainkan perasaan roh. Jadi saudara-saudari, baik berdoa, membaca Alkitab, berkhotbah, dan penuntutan rohani lainnya, semua harus timbul dari perasaan batin. Dan yang selanjutnya, sumbernya harus benar. Saudara-saudari, jangan melayani Allah berdasarkan pikiran kita, tetapi kita harus berdasarkan perasaan di dalam kita. Tidak saja perkaranya, sumbernya juga harus benar. Berdoa, membaca Alkitab, dan berkhotbah memang adalah perkara yang benar. Tetapi jika dilakukan di dalam pikiran sendiri, itu berarti melakukan perkara yang benar dengan sumber yang salah. Jadi saudara-saudari, dalam melayani Tuhan, hal pertama yang harus kita perhatikan bukan urusannya, melainkan sumbernya. Bukan melakukan apa, tetapi melakukan berdasarkan apa. Dan yang ketiga, pikiran dan perasaan roh. Untuk berhubungan dengan Allah, kita wajib menggunakan roh kita. Misalnya, di sini ada aliran listrik. Kalau ingin mengontak listrik itu dengan sebatang kayu, itu tidaklah mungkin. Tetapi, jika dengan seutas kawat kuningan menyentuhnya, segera aliran listrik itu berkontak dengan Anda. Saudara-saudari, jika doa Anda, pembacaan Alkitab Anda, pemberitahuan Injil dan khotbah Anda sama seperti memindahkan arus listrik dengan sebatang kayu, tentu tidak berguna sama sekali, karena Anda menggunakan alat yang salah. Demikian dalam hal rohani, saudara-saudari, kita wajib menengadah kepada Allah. Wajib memeriksa peralatan apa yang Allah nyatakan di dalam roh kita. Ini harus diperhatikan sebaik-baiknya. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan saudara-saudari, kita harus belajar dengan sebaik-baiknya dalam melayani Allah di dalam roh. Kita perlu memohon belas kasih Allah supaya kita diselamatkan ke dalam roh, sehingga di dalam roh kita dapat merasakan apa yang seharusnya kita katakan dan lakukan. Dan kita menjadi orang yang hidup dalam roh dan diperkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari, semoga Allah mengaruniakan kita, memimpin kita agar kita menjadi orang yang hidup dalam roh dan menjadi orang yang dapat melayani Allah di dalam roh.